Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Rafiqah Majid. Terima kasih ya teman-teman yang udah bersedia klik video aku ini. Semoga enjoy ya nonton video aku sampai selesai. Seperti biasa, hari ini aku mau share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di pagi hari ya teman-teman. Nah, ini tuh aku awali pagi hariku dengan goreng kerupuk. Nah, ini aku panasin dulu minyaknya ya teman-teman, dan aku tuh mau nyoba dulu satu piece kerupuk gitu, mau aku coba. Aku mau pastiin minyaknya ini udah panas apa belum. Dan ternyata minyaknya masih kurang panas ya teman-teman ya. Ini tuh belum mekar kayak gitu. Jadi kalau goreng kerupuk itu harus bener-bener di minyak yang panas ya teman-teman. Nah, oke, ini minyaknya udah panas dan kayak gini nih, langsung mekar kayak gitu ya teman-teman ya. By the way, aku tuh lagi seneng banget kerupuk ini buat teman makan, karena selain harganya murah, rasanya juga enak ya. Sebelum lanjut di video, aku mau nyapa teman-teman aku dulu nih, mau absen-absen. Yuk, kalian datang dari mana aja nih? Bisa tulis-tulis ya di kolom komentar. Kalau aku sekarang itu bertempat tinggal di Serang, Banten ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang ada di sekitar Cikande, Kecamatan Cikande, Serang, Banten, boleh banget main-main ke rumah aku, merapat. Kita bisa ngerumpi ya. Bisa ngerumpi, bisa ngopi-ngopi bareng. By the way, ini tuh di pagi hari ya teman-teman. Seperti biasa, aku awali aktivitas aku setelah nganter anak aku sekolah ya teman-teman. Karena kalau misalkan udah nganter itu kan udah tenang kayak gitu ya, udah lebih santai gitu ngerjain pekerjaan rumah. Kalau misalkan anak aku tuh masuk pagi gitu, kayak apa ya, bikin sarapan itu yang praktis aja kayak gitu loh teman-teman. Palingan bikin telur goreng gitu, telur ceplok gitu buat sarapan. Nah, ini baru deh aku masak kayak gitu ya. Nah, ini kerupuknya udah aku goreng. Tadi tuh aku nggak goreng semua ya teman-teman. Aku kira-kira aja nih dapatnya segini satu toples. Dan ini langsung mau aku tutup ya teman-teman biar nggak melempem. By the way, itu tadi tuh ada adik Michelle mau minta kerupuk, ya udah aku kasih aja ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku mau bikin cemilan untuk anak-anak. Aku bikin Nutrijel ya teman-teman yang rasa coklat. Ini aku emang sengaja bikinnya di pagi hari biar nanti tuh bisa ditaruh di kulkas gitu ya teman-teman ya, biar dingin, terus pas nanti kalau siang hari tuh udah bisa dimakan. Nah, ini aku tambahin dulu airnya. Aku nggak ngidupin apinya dulu ya teman-teman ya. Aku tambahin air, aku tambahin gula. Aku aduk-aduk dulu ya teman-teman sebelum aku nyalain apinya, biar nggak ada apa namanya ya, nggak ada bahan-bahan yang ngegrindil gitu loh teman-teman. Kalau misalkan apinya tuh dinyalain dulu, itu biasanya pengalaman pribadi aku apa namanya, Nutrijelnya itu kayak menggrindil gitu loh teman-teman, nggak bisa langsung kecampur semua gitu, nggak bisa langsung larut ke air gitu loh teman-teman. Jadi aku coba cara yang kayak gitu dan ternyata tuh nggak ngegrindil lagi kayak gitu ya. Dan aku juga masukin gula pasirnya tuh langsung aja di awal-awal gitu, nggak sesuai sama aturan yang ada di kemasannya. Kalau di kemasannya kan aturannya gula itu dimasukin di terakhir ya teman-teman ya, pas mau mateng gitu. Nah, kalau aku nggak, langsung aku campur aja jadi satu pas di awal-awal gitu, karena menurut aku sama aja mau dimasukin di awal atau akhir, sama-sama ya teman-teman ya. Sama-sama jadinya nanti. Dan ini nanti aku bisa cek gitu ya untuk tingkat kemanisannya udah manis apa belum. Dan ini aku cicip dulu dan rasanya udah pas, terus juga udah mendidih, tandanya jelinya udah matang kayak gitu ya teman-teman ya. Lanjut, ini aku mau taruh dulu di cetakan. Nah, ini sesuai sama request anak aku, dia tuh pengen jelly yang kayak di sekolahan gitu, yang ada apa namanya, ada sticknya gitu ya teman-teman ya. Jadi ya udah, ini aku bikinin aja biar kayak beli gitu ya. Kalau bikin agar-agar atau jelly kayak gini emang enaknya tuh di pagi hari ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah dingin bisa dimasukin ke kulkas, terus bisa deh dinikmatin pas siang hari kayak gitu. Nah, ini aku udah mulai masukin stiknya ke dalam cetakan. Dan lanjut, tadi tuh aku goreng cabai ya teman-teman, goreng itu buat sambel. Dan rencananya hari ini aku tuh mau bikin opor ayam. Terus opor ayamnya itu aku mau nyoba dari bumbu racik. Perdana banget aku pakai bumbu racik opor ya teman-teman. Aku tuh penasaran, pengen nyoba nanti rasanya kayak gimana. Dan di sini aku tuh bener-bener ngikutin saran penyajiannya ya teman-teman ya. Nggak aku tambahin apa-apa lagi. Pokoknya aku ngikutin petunjuk yang ada di kemasannya aja.
Dan ternyata tuh simple banget, nggak perlu ditumis-tumis juga bumbunya, sesuai pokoknya aku ngikutin aja sesuai petunjuknya ya. Ini santan dimasukin, terus bumbunya juga dimasukin, tambahin air, udah kayak gini aja, terus tunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Oke, ini aku tambahin airnya banyak ya teman-teman, karena emang aku tuh suka yang berkuah-kuah gitu. Dan ini aku mau tambahin sedikit apa namanya seasoning ya, kayak garam, terus micin sama penyedap rasa sedikit, karena tadi tuh aku sempat nyicipin rasanya kayak hambar gitu, kayak kurang gitu ya. By the way, ini tuh perdana banget aku masak bikin opor ayam pakai bumbu racik instan kayak gitu. Biasanya sih aku ngeracik sendiri ya. Terus ini aku masukin ayamnya. By the way, ayamnya tuh udah aku rebus dulu ya teman-teman sebelumnya. Karena emang biasanya aku kayak gitu, kalau masak ayam apapun itu aku rebus dahulu untuk ngilangin apa ya kotoran-kotoran yang masih menempel kayak gitu. Nah, ini sambil nunggu apa namanya opor ayamnya ini mateng, ini aku mau nyambel dulu ya teman-teman ya. Tadi tuh cabenya, terus bawang-bawangnya udah aku goreng gitu, jadi tinggal ngulek aja. By the way, sesuai petunjuk saran penyajian yang ada dalam kemasan bumbu racik tadi, itu kayak gitu aja ya teman-teman ya. Habis dicemplungin ayamnya, ya udah ditungguin sampai apa namanya ayamnya itu empuk matang gitu, terus airnya agak menyusut. Udah kayak gitu aja teman-teman. Dan tadi tuh aku sempet nyoba gitu ya, rasanya itu menurut aku pribadi gitu ya, kurang gitu ya, kurang untuk di segi rasa, tapi masih kemakan lah ya. Ketolong sama sambelnya, kalau misalkan nggak ada sambel tuh rasanya hambar banget. Tapi emang sengaja tadi tuh aku nggak tambahin kayak cabai-cabai kayak gitu ya teman-teman di opornya, karena ini tuh nanti buat anak-anak juga, makanya aku bikin sambel yang terpisah gitu. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman, udah mendidih dan ditunggu aja sampai ayamnya bener-bener empuk. Terus juga ini terakhir aku tambahin bawang goreng biar tambah gurih gitu ya. Dan rasanya ya lumayan lah ya teman-teman. Tapi kalau misalkan disuruh masak lagi, next kayaknya aku bakal bikin bumbu sendiri deh ya. Nggak bakal pakai bumbu ini lagi, atau mungkin pakai bumbu ini tapi aku bikin tambahin bumbu lagi kayak gitu teman-teman, jadi nggak pure bumbu racik aja. Nah, ini alhamdulillah opor ayam bumbu racik instan aku udah jadi. Aku mau langsung taruh aja ya teman-teman di dalam mangkok kayak gini. Alhamdulillah masakan hari ini udah jadi. Jadi menu aku hari ini cuma opor ayam, sambal sama kerupuk aja ya teman-teman, udah ini aja. Dan ini si agar-agarnya karena udah mulai adem gitu ya, udah nggak panas, jadi mau aku masukin ke dalam kulkas biar nanti itu jelinya jadi dingin gitu, dan nantinya itu pas dimakan tuh dalam kondisi yang dingin seger gitu ya teman-teman. Oke, ini aku masukin dulu jelinya ke dalam kulkas. By the way, ini tuh anak-anak udah mulai selesai ujian gitu ya teman-teman, selesai ujian di sekolah, ujian di tempat ngaji juga, jadi mungkin minggu depan itu udah mulai libur gitu. Nah, kalau teman-teman gimana nih anaknya, udah pada libur belum? Dan biasanya kalau misalkan liburan akhir semester kayak gini, libur panjang ya teman-teman ya, mungkin bisa sekitar 2 mingguan kayak gitu. Nah, ini aku coba dulu jelinya. Ini tuh di siang hari gitu ya teman-teman. Dan jelinya udah jadi kayak gini teman-teman. Jadinya bener-bener yang kayak dijual di sekolah-sekolahan kayak gitu. Dan ini aku mau ambil satu, seger banget ya siang-siang makan jelly. Dan lanjut ini di sore harinya aku mau nyuci piring. Terus mau refill minyak dulu karena minyak aku udah mulai habis itu. Di botolnya udah mulai kosong. Nah, ini aku refill dulu ya teman-teman. By the way, gimana nih teman-teman liburan sekolah, pada mau kemana? Pada mau jalan-jalan kah? Atau malah ada yang mau mudik gitu ya ke kampung halaman karena lumayan banget liburnya. Kalau aku sendiri kayaknya paling liburan deket-deket rumah aja ya teman-teman. Si kakak itu kemarin minta renang gitu, tapi nggak tahu nanti bisanya kapan. Kalau untuk mudik kayaknya nggak dulu ya teman-teman, nanti mudiknya di pas lebaran aja, karena emang sih si kakak itu kan libur panjang, tapi pak suami itu kan kerjanya nggak libur ya. Kalaupun libur itu paling juga 2 harian kayak gitu teman-teman, jadi nanggung banget. Palingan nanti kita jalan-jalan aja ya, deket-deket rumah, deket-deket sini aja. Kalau nggak ya paling ke Jakarta aja ya teman-teman. Pokoknya nggak jauh-jauh lah ya.
nyari yang deket-deket terus nyari yang murah juga. Seperti biasa mode iri, tapi yang penting happy. Oke, ini aku udah refill semua botol minyak aku. Alhamdulillah ini yang satu nggak penuh ya teman-teman, karena emang ukurannya segitu ya. Oke, alhamdulillah udah semua, dan ini nanti mau langsung aku tutup aja. Tapi sebelum aku balikin ke tempatnya, mau aku lap dulu botolnya karena tadi ada kayak tetesan minyak gitu ya, jadi licin. Dan maaf ya teman-teman kalau di sela-sela voice over aku itu ada suara anak-anak aku. Ya kadang kayak gitu ya teman-teman, di rumah aku tuh rame banget kalau lagi main. Kadang ya berantem, kadang baikan, kadang ya kayak gitu kejar-kejaran. Pokoknya kalau mereka belum tidur itu masih rame banget suaranya ya. Oke, ini lanjut aku mau refill ini ya cairan pencuci piring, karena tadi pas aku mau nyuci piring itu ternyata cairan pencuci piring aku habis ya teman-teman. Jadi ini aku mau refill aja. Begitu ya teman-teman, kalau misalkan di rumah itu banyak anak. Jadi anak aku tuh ada dua, masih kecil-kecil gitu. Jadi kalau misalkan lagi main bareng itu kadangan ya akur gitu ya teman-teman, kadangan akur tapi kadangan juga berantem kayak gitu ya, rebutan apa rebutan apa. Dan rumah itu nggak ada bersih-bersihnya gitu ya teman-teman, setiap hari itu berantakan, apalagi yang depan TV. Pokoknya setiap hari tuh bersih-bersih mainan terus ya teman-teman. Tapi aku bersyukur ya teman-teman, karena di luaran sana itu banyak banget orang-orang yang belum dikasih kepercayaan kayak gitu ya teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang di garis 2, semoga secepatnya ya teman-teman dikasih kepercayaan anak yang soleh dan solehah, amin. Oke, ini balik lagi di video. Aku mau refill cairan untuk ngepel lantai ya teman-teman, soklin lantai. Nah ini tuh aku pakai botol bekas deterjen ya teman-teman, bekas Sosoft. Aku taruh buat soklin lantai. Lumayan banget ya, karena aku tuh belum punya botol cairan untuk ngepel gitu. Jadi ya udah aku pakai bekas ini aja deh, kayak gini teman-teman. Dan untuk membedakan ini tuh cairan untuk ngepel lantai sama cairan yang lain, aku pakein stiker kayak gini teman-teman. Stiker buatan sendiri. Jadi nanti kalau misalkan Pak suami itu ngelihat, dia ini tahu ya itu buat ngepel lantai, bukan buat yang lain. Ini aku kayak gini aja ya teman-teman, dan aku kasih lakban aja kayak gini. By the way, terima kasih ya teman-teman yang udah mau nonton video aku dari awal sampai selesai. Semoga aja bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman dimanapun kalian berada. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.